Kini kita masuk segmen sarapan di mana. Nah, sarapan ini kan ritual pagi yang nggak boleh kita tinggalin ya, Farid Betul, ya. Rama. Dan setiap orang tuh pastinya sudah punya menu favorit masing-masing. Oh, kalau saya suka soto, Rid. Kalau Kamu soto ya? porsinya dikit aja tuh kayak pas banget buat saya tuh. Aduh, kalau pagi-pagi ngomongin soto itu yang berkuah panas, aduh tuh kayaknya enak banget ya. Dan itu kayaknya cocok banget ya, Rama ya. Dan apalagi sekarang ini sedang musim hujan. Betul. Dan kebetulan ini kita memang ada liputan nih, Rama, tentang soto ya. Kali ini warung soto yang ramai dicari orang untuk sarapan. Nah, informasi ini sekaligus menutup Net 5 pagi ini. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi unik dan menarik, kirim ke akun Twitter @officialnetnews. Jangan lupa saksikan seluruh tayangan kami dalam layanan First Media format High Definition di channel 371 serta di Big TV channel 232. Saya Farid Said. Dan saya Rahma Hayunindya. Terima kasih dan Selamat selamat berakhir berakhir pekan. Jakarta, kota dengan berbagai adat budaya. Disinilah warga dari berbagai daerah berkumpul. Bukan sekedar beragam kebudayaan, Jakarta juga menawarkan beragam kuliner Nusantara. Soto salah satunya. Hampir sebagian daerah di Indonesia memiliki soto khas daerahnya masing-masing. Meskipun secara garis besar soto ini tidak jauh berbeda, tapi setiap daerah tentu memiliki ciri khas rasanya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati aneka kuliner soto Nusantara yang tentunya cocok digunakan sebagai alternatif pilihan menu sarapan. Menu sarapan? Iya, benar. Makanan asli Indonesia ini biasanya tersaji sebagai menu makan siang atau makan malam. Namun kini soto kian populer sebagai menu sarapan. Soto Kudus misalnya. Porsinya yang mini memang pas untuk mereka yang tidak biasa sarapan dengan porsi besar. Kombinasi kuah panas, suiran daging ayam atau kerbau, lalu irisan kol, tauge dan seledri, serta taburan bawang goreng renyah membuat rasa soto Kudus wangi dan gurih. Rasa yang pas untuk memicu semangat beraktivitas di pagi hari. Meski berbahan dasar sama, penyajian soto Kudus ini beda dengan soto-soto lainnya. Mangkuk porselin Cina mungil rahasianya. Banyak yang percaya penyajian dengan mangkuk porselen Cina akan menambah cita rasa. Tapi apapun itu tak nikmat rasanya, sarapan soto Kudus tanpa makanan pendampingnya. Yang pasti rasa soto lebih yummy. Rasanya lebih enak, lebih gurih, kuahnya tuh terasa lebih, kaldunya lebih terasa, lebih segar, pokoknya lebih sehat aja. Berikutnya, soto yang satu ini juga tak kalah nikmat sebagai menu sarapan. Soto padangnya satu ya, tapi nggak usah pakai micin. Terus sama minumnya teh tawar aja. Kuah gurih panas dengan isi bihun, perkedel kentang, irisan daging sapi kering, lengkap dengan taburan seledri dan bawang goreng. Soto Padang di warung soto Padang Mangkuto ini dijamin menggugah selera. Selain kuah kaldu ini dia yang membuat soto Padang lezat dan disukai para pelanggannya, yaitu irisan daging yang empuk dan garing. Kuncinya, daging direbus dahulu sebelum digoreng, dan baru akan dipotong sesaat sebelum disajikan. Kuahnya, bumbunya itu udah pasti ya, aromanya khas, nggak kalau seperti yang di tempat lain tuh lebih tajam. Langsung kita bereaksi nggak enak gitu. Kalau ini langsung wangi gitu, kepengen makan terus. Dan juga dagingnya pilihannya kayaknya tepat ya, halus, empuk, garing. Jangan harap ada jenis olahan makanan Padang lain di warung ini.
Karena warung usaha keluarga yang berdiri di kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat sejak tahun 1966 ini khusus menjajakan soto Padang. Dalam sehari, 300 hingga 400 porsi soto Padang habis terjual. Bertahan selama 47 tahun di tengah persaingan bisnis kuliner di ibu kota memang bukan hal mudah. Pemilik soto Padang Mangkuto punya strategi khusus mempertahankan pelanggannya. Pertama, rasanya kita nggak berubah dari dulu. Jadi kita pertahankan resepnya, kaldunya, mutunya lah yang kita pertahankan. Kemudian pelayanan kita ke tamu, tempatnya berusaha menarik lah gitu. Soto apa lagi ya yang mantap rasanya? Ada soto Madura. Dan rumah makan soto Madura di kawasan Juanda salah satu yang menjual santapan nikmat ini. Aroma wangi rebusan daging sapi dengan bumbu rempah yang diracik di gerobak pikulan soto depan warung menyambut kedatangan saya. Soto Madura di sini rupa-rupanya memang terkenal. Banyak foto pejabat dan artis terpampang di dinding. Apa sih yang membuat soto Madura ini begitu nikmat? Ternyata resep kuah turun-temurun dan penyajian jadi kunci kenikmatan soto Madura ini. Nasinya dibungkus daun pisang. Sementara kuah sotonya lebih pekat. Warna coklat kehitaman berasal dari sari daging sapi dan bumbu rempah yang digunakan. Isi soto berupa potongan daging sapi dan ditambah sedikit taburan daun bawang. Sedap. Enak, bumbunya terutama, terus suasananya juga cozy lah, maksudnya nggak terlalu panas gitu. Jadi kita... Tuan rumah Jakarta juga punya menu soto andalan. Soto Betawi legendaris Haji Hussein salah satunya. Berbeda dengan soto-soto yang sudah saya cicipi sebelumnya, soto Betawi punya banyak isian. Irisan daging sapi, paru, iso, babat, kikil dicampur dengan tomat, bawang goreng, daun seledri, serta emping. Lalu kuah santan berbumbu yang panas jadi pelengkap makanan khas Betawi ini. Sedap benar! Warung yang berdiri sejak tahun 1965 ini tak pernah sepi. Buka mulai jam 7 pagi dan tutup setiap hari Jumat. Jangan coba-coba datang setelah jam 3 sore. Dijamin, soto pasti sudah habis terbeli. Tak seperti soto-soto daerah lainnya, tak ada racikan khusus dalam soto Betawi. Yang namanya racikan khusus nggak ada. Dia menghubung dapur biasa gitu ya. Cuman ya karena emang dirajinan aja, ditekunin gitu. Soalnya dari ya namanya dagang dari awal emang selalu sepi. Tapi terus aja kita tungguin sampai akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah banyak langganan. Bukan tanpa alasan, soto akhirnya dipilih sebagai menu sarapan yang nikmat. Soto memiliki kandungan gizi lengkap, mulai karbohidrat, protein, hingga vitamin yang terkandung dalam berbagai isinya. Soto itu salah satu makanan yang dikategorikan one dish meal ya. One dish meal berarti dalam satu mangkok atau satu tempat itu sudah berbagai gizi yang terkandung di situ. Dan paduan ini sangat memudahkan masyarakat untuk tidak harus mencoba berbagai masakan. Jadi cukup satu mangkok aja sudah tergantung gizinya semuanya di situ. Tentunya tadi ada efek warming dan comforting yang membuat kita pagi-pagi itu merasa nyaman untuk mulai hari. Itu tadi Leni Hastuti, Trio Satria melaporkan untuk NET.